Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Widya Rahmadani Daula SPD. Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang menonton video ini. Mau pagi, siang, sore, malam, aku ucapkan selamat itu ya. Agak krik-krik ya. Oke, kalian bisa follow username di Instagram aku @widyardh_. Jadi buat dapat follow back dari aku, kalian boleh DM, sebutkan nama dan kelas kalian ya kalau kalian itu murid ibu. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ini merupakan video part 3 dari video sistem pencernaan pada manusia. Nah, di video part 1 sistem pencernaan pada manusia itu kita ngebahas tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian di part kedua kita membahas nih organ-organ apa serta enzim-enzim apa yang berperan pada pencernaan di dalam tubuh kita gitu ya, pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Nah, di part ketiga ini kita akan membahas kelainan apa yang sering terjadi dan penyakit apa yang sering terjadi pada organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan kita gitu ya. Jadi buat kalian yang agak mengalami kelainan-kelainan ini atau penyakit ini, bolehlah di share ke dokter atau bisa ke puskesmas terdekat jika kalian mengalami gejala ini. Karena kan kita udah pelajari nih sistem pencernaan dan kita sudah masuk ke kelainan dan penyakitnya. Kalau tiba-tiba di sekitaran kita, di lingkungan rumah kita ada yang mengalami hal seperti itu, nah boleh dong kamu sarani dia untuk cek ke dokter karena itu sudah merupakan ciri-ciri atau kelainan dari penyakit sistem pencernaan. Tanpa berlama-lama, lanjut aja kita mulai ya. Kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kelainan atau penyakit yang pertama itu adalah parotitis namanya. Parotitis ya, atau sering kita kenal dengan penyakit gondong. Nah, penyakit gondong ini physically dapat kita lihat dengan bentuk wajah ya, terjadi pembengkakan pada rahang bagian kiri ataupun rahang bagian kanan. Jadi kalau anak-anak ibu atau penonton, subscriber di YouTube channel ini pernah melihat orang di bagian rahangnya itu membengkak, berarti dia sedang kena penyakit gondong seperti itu. Nah, penyakit gondong ini ternyata disebabkan oleh virus. Nah, virus yang menyebabkan penyakit gondong ini. Nah, jenis virus apa? Jenis virus yang menyebabkan penyakit gondong ini adalah virus jenis paramyxovirus. Nah, yang menyerang kelenjar ludah. Nah, sebelumnya kita balik dulu ke pelajaran video pembelajaran part kedua kemarin, di mana si penyakit gondong ini kan menyerang katanya kelenjar ludah. Nah, kita harus tahu dulu posisi kelenjar ludah pada organ-organ pencernaan tubuh kita adalah di bagian sini nih. Kita lihat ya video pembelajaran kemarin. Nah, kelenjar ludah ini ataupun kelenjar saliva ini dihasilkan oleh kelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibula. Jadi kelenjar ini yang menghasilkan kelenjar ludah. Nah, si virus paramyxovirus ini menyerang si kelenjar ludah ini atau kelenjar saliva. Jadi otomatis peradangan diakibatkan virus ini dapat terjadi di bagian penghasil kelenjar ludah, di mana itu bisa letaknya di kelenjar parotis, sublingual, dan kelenjar submandibula, yang semuanya ini terletak di bagian rahang. Oleh sebab itu terjadi pembengkakan pada bagian rahang orang yang menderita penyakit gondong ya. Ini pembengkakan pada bagian yang menghasilkan kelenjar ludah, itulah intinya. Akibatnya kelenjar ludah ini membengkak sebengkak-bengkaknya sehingga terasa berat ya. Dan ini penyakit gondong ini atau parotitis ini ternyata karena dia dibawa oleh virus, sehingga virus ini dapat
disebarkan melalui droplet, sama kayak virus corona ya. Karena virus ini berada pada kelenjar ludah, jadi setiap kali bersin atau melalui cairan hidung, cairan air liur, bekas minum orang lain yang terkena penyakit gondong ini dapat menyebar luas melalui partikel droplet ya. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Tetap jaga kesehatan kita ya. Imun kita dijaga untuk terhindar dari virus apapun, baik itu virus corona maupun virus parotitis ini ataupun gondong. Oke, ini adalah kelainan dan penyakit sistem pencernaan pertama. Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan dan kelainan pada kedua, yaitu serostomia. Nah, dapat dilihat di sini ya, serostomia ini adalah terjadi kelainan atau penyakit pada rongga mulut, yaitu pada bagian lidah. Ini disebabkan apa? Kita lihat nih, ada retak-retak pada lidah ini. Retak-retak pada lidah ini nih diakibatkan kurangnya air liur ya, rendahnya produksi air liur. Balik lagi ke mana tadi? Kelenjar saliva ini. Jadi kelenjar ludah ini sedikit menghasilkan saliva atau sedikit menghasilkan air liur ataupun air ludah ya, sehingga menyebabkan rongga mulut ini kering. Keringnya rongga mulut ini juga menyebabkan retak-retak pecah-pecahnya lidah itu sendiri ya. Air liur ini sebenarnya selain berperan sebagai sistem pencernaan untuk memproses pencernaan mekanik melumatkan makanan di dalam mulut, juga berfungsi menjaga kelembapan ya di dalam mulut agar tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Artinya dia menjaga kelembapan dan suhu di dalam rongga mulut, sehingga kalau air liurnya kurang menyebabkan keringnya rongga mulut itu, bahkan membuat lidah kita itu pecah-pecah ya, seperti ini, sehingga adalah penyakit serostomia ini. Nah, kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Karena apa? Karena di air ludah itu kan mengandung air 98% air, yang dimana itu membantu untuk pencernaan makanan. Kalau itu kurang, maka makanan yang dilumatkan dalam bentuk makanan itu sehingga outputnya nanti bolus, nah dia akan tidak tercerna secara baik, atau pencernaan mekanik di dalam mulutnya tidak tercerna secara baik. Selanjutnya yaitu tukak lambung ya. Tukak lambung ini adalah luka pada lambung. Terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam ya, bukan bagian luar, tapi luka di mana bagian selaput di dalam lambung yang kontak langsung dengan makanan, yaitu kontak langsung dengan pencernaan makanan secara kimiawi. Makan secara teratur sangat dianjurkan untuk penyembuhan ini. Artinya dia terjadi luka. Infeksi ini dapat terjadi karena bakteri. Bakterinya itu adalah Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ya, Helicobacter pylori. Nah, bakteri selain penyebab infeksi bakteri yang menyebabkan tukak lambung ini juga disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, atau mungkin bisa jadi konsumsi obat-obatan yang berlebihan sehingga menyebabkan lapisan bagian dalam lambung ini luka ya. Jadi bagaimana caranya? Ya tetap balik ke pola makan sehat ya, pola makan sehat dan teratur sehingga tidak terjadi tukak lambung atau luka pada lambung. Lanjut. Nah, di sini ada appendicitis ya, atau dia kelainan atau penyakit pada appendix. Appendix itu adalah ini, dapat dilihat posisinya ya, umbai cacing. Nah, ini adalah bagian yang tidak berguna sebenarnya ya. Tapi hasil penelitian ini katanya ada gunanya, tapi Ibu belum dapat informasinya umbai cacing ini gunanya apa ya. Jadi kelainan pada
organ appendix ini. Nah, posisinya dekat di usus besar, muara antara usus halus ya dengan usus besar bagian yang menaik. Ini kan bagian usus besar kolon yang menaik ya dengan usus halus ya. Nah, jadi appendix ini dapat merembet ke usus buntu dan usus besar karena terjadi kelainan atau peradangan ya di bagian appendix ini, sehingga dapat menyebabkan radang pada usus besar juga atau pada usus buntu itu sendiri gitu ya. Dia radang, dan bagaimana untuk menyembuhkannya adalah dengan dioperasi ya. Usus buntu atau umbai cacingnya itu atau appendixnya itu diangkat ya, sehingga tidak terjadi peradangan lagi ya. Selanjutnya adalah konstipasi. Nah, ini sering banget orang mengalami konstipasi ini ya. Konstipasi ini atau sering disebut dengan sembelit. Kenapa orang sembelit? Itu karena terjadi konstipasi. Penyebab terjadinya sembelit ini adalah penyerapan air pada sisa makanan di usus besar yang terjadi secara berlebihan. Nah, balik lagi ke fungsi usus besar. Nah, kimus yang keluar dari usus halus, ileum ya, dari ileum akan masuk ke dalam usus besar atau kolon bagian menaik. Kemudian menuju ke kolon bagian mendatar dan menuju ke kolon bagian menurun. Selama makanan ini, kimus ini berada pada kolon atau usus besar, dia mengalami penyerapan air. Artinya air yang ada pada sisa zat makanan itu diserap oleh usus besar. Namun ini terjadi penyerapan secara berlebih. Akibatnya feses sangat padat dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, feses menjadi sangat padat dan sulit untuk dikeluarkan ini menyebabkan rasa sakit ketika ingin buang air besar di bagian ujung itu ya, di bagian anus itu. Bahkan di bagian rektum sendiri terasa sakit dan tidak bisa keluar, susah keluar. Nah, ini solusinya adalah makan sayur-sayuran, pokoknya banyak makan makanan yang berserat ya, untuk mencegah sembelit ini ya. Atau makan buah-buahan yang sejenis-sejenis vegetarian lah, untuk mengurangi serat, untuk menambah serat pada pencernaan makanan itu ya, pada feses itu. Jadi tidak sulit untuk dikeluarkan. Sebenarnya fungsi dari usus besar atau kolon ini kan kemarin itu di video part 2 itu dia untuk menyerap air yang ada pada feses itu atau kimus yang keluar dari usus halus itu. Namun ketika dia kekurangan air, juga fungsi dari kolon ini menambah air. Tapi ini karena terjadi kelainan pada usus besarnya menyebabkan, atau terjadi penyakit dalam usus besarnya menyebabkan dia penyerapan air yang berlebih, terlalu banyak diserap sehingga menjadi seret gitulah ya. Jadi solusinya adalah banyak-banyak minum dan banyak-banyak makan sayur dan buah-buahan. Nah, terakhir ini adalah diare. Anak-anak ibu atau subscriber yang ada di sini mungkin pernah mengalami diare. Ibu sendiri pernah mengalami diare. Nah, diare ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa ya, bakteri mikroorganisme. Seperti yang sudah dipelajari ya di kelas 1 itu kan tentang klasifikasi makhluk hidup, tentu adanya kingdom ya, kingdom Monera, Protista, Animalia, dan lain sebagainya, Plantae dan lain sebagainya. Nah, di sini katanya infeksi ini terjadi oleh bakteri atau protozoa. Protozoa ini adalah salah satu klasifikasi makhluk hidup dari apa? Ya, dari kingdom Protista. Jadi ini adalah Protista mirip hewan. Contoh dari protozoa ini banyak sekali berdasarkan alat geraknya. Ada menggunakan kaki semu ya, ada menggunakan ciliata, flagel ya. Ada yang memang tidak bisa bergerak tapi perkembangbiakannya menggunakan spora.
Contohnya adalah misalnya contoh dari protozoa ini amuba, flagellata ya, dan paramecium ya. Banyak lah. Ini salah satu dari protozoa ini, protista mirip hewan ini yang menyebabkan terjadi kelainan pada organ pencernaan kita, yaitu pada usus besar, di mana terjadi infeksi oleh si protozoa ini. Bebas mau protozoa jenis apa, yang penting dia protozoa. Nah, infeksi tersebut mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu. Ya, kita balikin lagi ke konstipasi. Kita lihat konstipasi di sini kan terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak, ya, sehingga menyebabkan feses. Calon feses ini dia menjadi padat dan susah untuk dikeluarkan. Sedangkan diare karena infeksi infeksi bakteri atau protozoa ini di usus besar, usus besar, menyebabkan fungsi dari si usus besar atau kolon ini terganggu dalam hal penyerapan air, sehingga air yang diserap dari feses ini sangat rendah sekali, menyebabkan feses ini sangat encer, bahkan tidak padat, encer ya, sehingga terjadilah yang namanya mencret ya. Tahulah anak-anak ibu mencret ya, semuanya udah pada merasakan ya. Sehingga feses ini ketika keluar dari anus itu sangat sakit, bagaikan apa ya, air yang terus keluar, sehingga keluarnya air yang banyak ini, feses dalam bentuk air ini menyebabkan anus kita itu perih ya. Sama sih fungsinya perihnya kayak si konstipasi. Kalau konstipasi ini perih karena nyangkut di bagian anusnya. Kalau diare ini karena berkucur terus air feses itu, menyebabkan dia sering dilalui, tergesek lebih banyak, menyebabkan dia perih ya anusnya, seperti itu. Jadi inilah kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Ibu harap anak-anak ibu paham, subscriber juga paham, viewers juga paham. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya bagi siswa anak-anak ibu. Bila ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu melalui WhatsApp, melalui Instagram, atau melalui kolom komentar. Dan untuk membuat ibu lebih semangat lagi, lebih bagus lagi buat videonya, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, serta di subscribe channel ini agar ibu bisa memberikan yang terbaik dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk subscriber serta anak didik saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.